Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa sistem informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah web services ya setelah pertemuan keempat adalah Pak Sony. Sekarang di pertemuan kelima tanggal 5 Oktober adalah membahas tentang cookies. Ya, jadi sebelumnya telah belajar HTTP juga. Jadi ini adalah lanjutannya. Nah, pada file PDF yang sudah saya sertakan pada Scalsa ya teman-teman, kita akan lanjutkan mempelajari dari konsep stateless-nya ya. Sekarang berarti masuk pada cookies. Nah, buku yang saya ambil ada dari Gustavo Alonso ya dengan konsep web service-nya, lalu beberapa praktikumnya nanti menggunakan dari RESTful Web Service Cookbook-nya dari O'Reilly. Nah, ini dari Subuh Alamaraju. Nah, sekarang kita akan kenalan dengan cookies. Nah, sebelumnya teman-teman pernah juga pasti menggunakan website ya, baik menggunakan Google ataupun Firefox gitu. Nah, pernah nggak dapat iklan ya? Iklan itu sesuai dengan produk apa yang sekiranya kita pernah cari di marketplace. Misalnya kita pernah mengunjungi Bukalapak gitu ya, ataupun Shopee gitu. Nah, tiba-tiba pas kita cari browsing gitu di salah satu website gitu, ketika kita mencari informasi, nah iklannya ternyata adalah iklan yang produk-produknya sudah kita cari sebelumnya dari marketplace tadi. Nah, itu salah satu kegunaan dari cookies. Nah, ataupun juga ketika kita menggunakan sebuah aplikasi yang banyak formnya, ya, baik form login khususnya itu, ketika kita telah mengakses cookiesnya, maka kita tidak perlu lagi melakukan input username ataupun passwordnya. Jadi sudah tersimpan di cookies. Jadi DOC otomatis gitu. Ataupun pernah juga ada situs ya yang bahasanya Inggris ataupun bahasa luar negeri, tapi karena kita sudah setting preference-nya, tiba-tiba pas kita akses situsnya sudah otomatis tertranslate ke bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau kita menggunakan marketplace lagi ya yang umum seperti Tokopedia gitu, di produk yang kita cari itu sudah ada semacam produk yang direferensikan oleh marketplace tersebut. Misalnya kita cari gadget gitu ya, misalnya cari produk-produk gadget yang nanti di bawahnya juga yang similar dengan produk gadget. Nah, itu salah satu studi case ya dari cookies ya yang sering digunakan oleh para developer website agar bisa mengatur ataupun melakukan preference terhadap pengaturan dari websitenya. Lalu apa sih pengertian cookies itu secara umum ya? Saya rangkum dari beberapa buku dan beberapa paper yang saya baca. Itu cookies itu lebih ke arah informasi yang sifatnya kecil ya teman-teman ya. Dia itu dikirim dari mana? Dari server. Nah, dari server ke browser. Browser itu contohnya adalah Google Chrome ataupun Mozilla Firefox yang kita gunakan setiap hari. Jadi setelah server mengirimkan informasi kecil ya, karena cookies ini informasinya kecil itu dari server ke browser. Nah, ada kemungkinan itu browser juga akan mengirimkan kembali ke server ya. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi dia menyimpan data ringannya, data kecilnya itu ketika server melakukan permintaan, ini kira-kira dia kalau tadi itu dikasih adalah bahasa gitu ya. Ini tadi oh ini orang mana sih? Oh, orang Indonesia. Berarti di cookiesnya sudah tersimpan bahwa ini terset orang Indonesia sehingga tampilan informasi yang ada di websitenya maka sudah ditranslate secara otomatis begitu. Kegunaannya tadi sudah saya sebutkan ya studi case-nya. Nah, ini lebih sering untuk autentikasi, pelacakan pengguna gitu ya, ataupun mempertahankan preference pengguna. Misalnya kan ada yang website yang dark mode gitu ya, ada yang misalnya pakai YouTube tuh, ke YouTube kan, ada yang warnanya hitam. Nah, itu kan kita sudah diminta dulu sebelumnya tuh untuk mengatur warnanya jadi hitam gitu. Nah, cookies ini umumnya itu menjadi satu pasangan nama dan nilai, yaitu setnya itu ada key and value ya. Jadi konsepnya ada ketika kita mengatur cookies maka ada set dan value-nya. Dikirim dari mana? Dari header. Nah, header itu kan ada masuk pada protokol HTTP ya. Ada get dan post request atau put, patch gitu banyak. Tapi yang digunakan cookies adalah protokol dari get dan post ya. Dari sisi klien, berarti dari sisi browser. Kita sebagai pengguna Google Chrome berarti
kita adalah kliennya. Kalau dari server, berarti datanya dari database. Kurang lebih seperti itu. Lalu cookie itu bersifat stateless ya. Stateless itu apa ya? Stateless itu umumnya digunakan pada konsep RESTful API. Nah, tapi karena kita belum bahas ke RESTful, jadi teman-teman harus memahami dulu konsep stateless-nya. Stateless itu nggak maksudnya itu nggak ada artinya tidak memiliki data, bukan seperti itu ya. Jadi sistem itu tetap memiliki data ya, tapi datanya ini tidak boleh disimpan oleh server. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi hanya dikirim saja, dimiliki oleh si klien, tapi dia tidak bisa disimpan oleh server. Karena kalau sampai disimpan oleh server si cookies ini, maka terjadi risiko pada kerentanan ataupun keamanan data kita. Ya, bayangkan saja ada email, password gitu ya disimpan oleh server yang orang lain bisa mengakses gitu. Contohnya itu kan risiko sekali terjadi pencurian data yang berakibat fatal pada pengguna. Nah, jadi konsep stateless ini digunakan oleh cookies dan juga si RESTful API ya. Jadi server tidak boleh menyimpan sama sekali, ada konsep application state-nya ya. Jadi yang ada di klien itu tidak boleh disimpan oleh server karena itu berisiko gitu ya. Sehingga setiap kali klien minta data pada server, nah jadi si klien tuh harus mengirimkan application state-nya kepada server. Itu pun sudah dibentuk kode hash ya, udah dirubah dalam bentuk kode hash tertentu yang memiliki keamanan. Nah, lanjutnya setelah konsep statusnya paham, kita akan perlihatkan bagaimana contoh sebuah cookie dikirimkan dari sebuah server gitu ya. Jadi kemudian awalnya itu adalah browser itu biasanya minta halamannya itu ya, ketika ada sebuah halaman website itu si server mengirimkan cookie-nya ya. Jadi mau nggak ada accept nggak? Jadi ada izin juga kan biasanya kalau di situs itu bisa ada izin mau di-accept apa enggak nih cookies-nya gitu. Ini kalau nggak di-accept ya cookies-nya nggak disimpan gitu. Nah, jika server Anda sebelumnya telah mengirimkan cookie apapun ke browser, maka browser akan mengirimkannya kembali pada permintaan selanjutnya. Nah, lebih menarik pada beberapa teknologi stack JavaScript yang terbaru ya. Kode JavaScript ini memang digunakan pada sisi klien ya, yang memudahkan kita mendapatkan ataupun mengatur cookie-nya. Nah, kalau dulu kita masih pakai manual gitu ya, pakai HTML, kita set inject JavaScript-nya. Nah, sekarang dengan adanya beberapa library ataupun framework dari JavaScript seperti React.js, Vue.js itu sangat memudahkan karena mereka sudah memiliki konsep sendiri ataupun modul yang mendukung adanya cookies ini ya, baik untuk melakukan set ataupun get ya. Get itu mengambil, set itu berarti kita mengatur. Nah, itu cookie itu dikirim jadi lebih mudah ketika kita menggunakan library JavaScript modern. Nah, mitos-mitos yang ada tentang cookie ini, banyak pertanyaan masuk juga bahwa apakah cookie ini seperti virus ya, yang dia itu dapat menghapus data dari hard disk pengguna. Nah, ini salah satu mitosnya. Ataupun apakah cookie juga berbentuk spyware gitu ya, yang dapat mencuri informasi pribadi kita gitu. Apakah cookie menghasilkan pop-up dan spam, ataupun cookie hanya digunakan untuk iklan. Itu mitosnya ya. Nah, sebetulnya fakta yang terjadi pada cookie ini adalah cookie hanyalah data saja ya, jadi bukan kode program. Jadi cookie yang tersimpan pada browser kita ataupun aplikasi klien yang mendukung protokol HTTP itu sebetulnya hanyalah data ringan ya, kecil ya, ukurannya kecil ya, nggak sampai beberapa MB gitu, dia kecil. Nah, itu jadi hanya data ya, nggak usah khawatir. Jadi itu bukan virus, dia hanya data. Lalu cookie tidak dapat menghapus atau membaca informasi dari komputer pengguna ya, karena dia hanya data, otomatis dia tidak bisa menjalankan sebuah ataupun mengeksekusi program tertentu gitu. Jadi dia tidak bisa membaca, tidak bisa menghapus dan membaca informasi dari komputer pengguna karena dia hanya data yang tersimpan dan dia data cookie itu yang bisa dibaca oleh si server. Cookie biasanya anonim ya, tidak mengandung informasi pribadi. Lalu cookie dapat digunakan untuk melacak kebiasaan menonton Anda di situs tertentu. Misalnya kalau kita pakai YouTube gitu ya, kita udah terbiasa dengan satu tema misalnya sedang di programming ya, nanti yang direferensikan oleh YouTube adalah
video-video programming gitu, ataupun senang di video-video lucu ya nanti munculnya ya video-video lucu. Jadi memang cookie-cookie itu sering digunakan oleh developer website untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan preference dari si pengguna. Nah, berapa lama sih cookie itu bisa hidup ya? Berarti timestamp-nya berapa lama nih si cookie ini? Jadi cookie itu timingnya dibagi jadi dua ya. Jadi ada session cookie sama persistent cookie. Nah, kalau teman-teman pernah nyoba beberapa library JavaScript terkait itu, memang ada kemungkinan ya banyak data-data yang disimpan pada client side ini. Nah, tidak hanya di website saja. Sebetulnya kalau untuk aplikasi Android yang menggunakan library JavaScript misalnya React Native gitu ya atau Flutter gitu contohnya seperti itu, dia juga bisa menggunakan cookie juga ataupun local storage yang ada di browsernya ya. Jadi seperti itu. Nah, tadi ada session cookie, ada persistent cookie ya. Jadi kalau session cookie itu tipenya default, dia hanya tersimpan sementara di browser ya. Tapi kalau persistent itu cookie yang dapat disimpan dalam file di komputer browser gitu ya. Jadi tersimpan lognya gitu. Nah, enaknya kalau si persistent cookie ini dia bisa melacak informasi jangka panjang, namun ada risiko nih karena bisa saja nih penggunanya itu dapat membuka file cookie. Misalnya orang lain itu bisa membuka file cookie kita lalu mereka ekstrak dan dirubah ataupun mereka bisa mencuri data-data penting dari cookie yang sudah tersimpan dalam persistent cookie ini. Nah, persistent juga bisa dilihat ataupun diubah nilai cookie-nya. Nah, ini ya. Jadi, kalau dari sisi keamanan itu lebih aman session cookie daripada persistent cookie. Nah, ini tergantung dari kebutuhan saja. Kalau sekiranya memang datanya penting, itu tidak usah disimpan di persistent cookie ya, tapi cukup di session cookie. Nah, lalu untuk jenis-jenis variabelnya pada cookie itu bentuknya tetap plain text biasa ya. Umumnya ada expires ya. Jadi kita bisa mengatur kapan kadaluarsanya si cookie. Jika kosong itu maka cookie akan terhapus ketika kita menutup browser kita. Nah, itu kalau tidak mengatur. Tapi kalau kita atur misalnya 3 hari lagi deh, 5 hari lagi deh, itu bisa diatur. Lalu ada domainnya yaitu nama situs kita ya, situs ini situs A gitu misalnya google.com gitu, diatur aja cookie-nya dia akan bertahan berapa lama. Lalu ada path juga atau URL ke directory kita ya, maka saya contohkan untuk path ini atau directory dalam halaman web itu bisa diatur cookie. Misalnya ada beberapa partisi folder A, folder B dari setiap domain itu bisa kita atur ada cookie-nya atau enggak. Itu contoh dari path-nya. Lalu dari sisi secure, nah ini menarik di settingan cookie kita bisa mengatur cookie ini akan bersifat aman apa enggak. Kalau kita centang secure-nya atau kita setting variable secure, maka si cookie ini tidak bisa terbaca, ya, bisa terbaca. Maksudnya adalah si cookie ini hanya dapat diambil oleh server, tapi tidak bisa dibaca oleh klien. Misalnya di laptop kita tinggal gitu masih terbuka ya browsernya, pas ada orang iseng datang gitu klik kanan inspect elemen, lihat pada application di cookiesnya, wah ada nih username dan password yang disimpan nih, saya ambil deh, nanti saya login pakai komputer lain. Itu resiko banget ya, makanya teman-teman ada juga pengaturan-pengaturan dari keamanan dari si cookie ini. Untuk name value atau bentuk key value pair ini memang bisa digunakan oleh teman-teman programmer ya. Memang kalau ingin menggunakan cookies sebagai salah satu tool untuk mempermudah ataupun mengatur preference dari pengguna. Nah, saatnya kita coba praktikum ya, untuk praktikum untuk menggunakan cookie. Jadi apa sih yang disiapkan oleh teman-teman semua ya? Yang pertama, teman-teman harus memiliki kode editor. Saya sarankan menggunakan Visual Studio Code ya. Untuk link downloadnya bisa diklik di sini pada code.visualstudio.com download, dan Node.js-nya pada nodejs.org. Jadi dua-duanya harus diinstal oleh teman-teman ya. Nah, sekarang kita download Node.js-nya dulu. Ini nodejs.org, teman-teman silakan download. Gunakan yang long term support ya, LTS. LTS ini adalah long term support. Maksudnya adalah masih disupport ya.
Kalau yang current ini boleh saja, tapi memang ini belum stable. Jadi saran saya ketika teman-teman memilih salah satu bahasa pemrograman, itu lihat saja versi LTS-nya ya, jangan asal download, tapi long term support. Karena apa? Resiko terjadi ada ketidakkompatibelan dengan komputer kita. Jadi pastikan kalau menggunakan bahasa program itu adalah yang long term support ya. Saya pilih long term support, ataupun teman-teman kalau mau mencari alternatif di sini boleh pilih menu download ya. Di sini ada Windows installer, ada Macintosh installer. Nah, ini kalau yang mau Windows ya tinggal pilih aja nih mau 32 bit ataupun 64 bit ya sini. Nah, teman-teman menggunakan 64 bit ya tinggal diklik saja 64 bitnya. Nah, lalu kalau pengguna Macintosh ya diklik saja Macintosh-nya di sini ya. Nanti dia package formatnya. Nah, untuk mengecek apakah Node.js sudah terinstall atau belum, boleh menggunakan command prompt pada search cmd ya, kemudian node minv. Ini, nah kalau node minv muncul seperti ini, saya menggunakan versi 14.17.4 ya. Untuk npm-nya berarti npm-nya versi 6.14. Ini bukti bahwa kita telah berhasil menginstal Node.js. Nah, cara menginstalnya tuh mudah saja ya, tinggal di-download dulu, lalu ikuti saja petunjuk dari user guide-nya, next gitu ya. Tidak ada settingan khusus yang sulit gitu. Jadi seperti itu. Saya sudah memastikan bahwa saya sudah menginstal Node.js ya, pakai node minv seperti ini sama npm minv. Lalu saya juga menggunakan Visual Studio Code. Visual Studio Code. Ini ya, Visual Studio Code. Nah, kode.visualstudio.com. Nah, di sini tinggal pilih menu download ya, di sini ya, download for Windows ya, pakai yang stable. Lagi-lagi saya jelaskan, pastikan teman-teman menggunakan versi yang stable atau long term support gitu. Jangan asal download ya, karena bisa saja tidak stabil atau tidak kompatibel dengan komputer Anda. Nah, sekarang pilih di sini ya 64 bit. Nah, Pak, kalau 32 bit bagaimana, Pak? Apakah ada yang lain? Boleh, ini ada other download. Ya, di sini ada yang versi 32 bit. Nah, setelah selesai download, silakan install saja Visual Studio Code-nya. Tidak ada kesulitan tertentu ya, berbeda dengan konfigurasi ataupun instalasi program-program lain. Dan ini cukup mudah digunakan ya, karena dia versinya .exe ya, karena itu. Tapi kalau menggunakan Macintosh ataupun Debian, silahkan ini sesuaikan saja dengan kebutuhan dari teman-teman. Oke, sekarang saya sudah memiliki Visual Studio Code dan juga telah memiliki Node.js ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, yang pertama adalah kita harus menginstal Express.js dan Cookie Parser. Oke, caranya adalah teman-teman silakan buat satu folder dulu. Ya, buat folder di sini misalnya cookies. Oke, lalu buka Visual Studio Code di ini. Nah, saya langsung udah membuka satu. Nah, welcome-nya ditutup dulu, lalu pada ini menu file pilih add folder to workspace ya, agar folder yang sudah kalian buat tadi masuk pada workspace Visual Studio Code. Nah, pada new dokumen tadi saya sudah membuatnya di sini ya. Nah, saya ambil dulu nama foldernya ya. Nah, pastikan tadi teman-teman ingat ya, ingat di mana tempat menyimpannya ya. Sorry, ini berarti di web service. Nah, saya tadi pakai folder cookies ya, lalu pilih add. Kemudian ada modal ya. Do you trust the author of the files in this folder? Yes ya, pilih yes. Nah, klik menu Explorer atau Ctrl Shift E. Nah, di sini ada folder cookies masih kosong, tidak ada isinya ya. Klik kanan, lalu Open it Integrated Terminal kita. Nah, pada PowerShell di sini rubah jadi command prompt. Nah, sekarang kita ikuti perintah yaitu menginstal Express.js dan Cookie Parser ya. Jadi caranya adalah npm install Express, nah cookie parser ya, parser. Ini sebetulnya ada cara lain yaitu pakai yarn, tapi karena ini udah defaultnya dari Node.js ya, boleh pakai npm ya. Ini kalau
bingung mencari perintahnya, jadi npm spasi install spasi express spasi cookie min parser. Ya. Ini lalu tekan enter. Nah, di sini ada proses ini ya, proses instalasi dari si cookie parser. Ya, di sini teman-teman ada indikasi info bahwa ada tanda plus 2 ya, kita telah berhasil install Express.js versi 4.17, lalu cookie parsernya versi 1.4.5 dan dia telah menambahkan 51 package dari 37 kontributor dan telah diaudit sebanyak 51 package dalam waktu 7 detik. Jadi kalau tandanya seperti ini berarti teman-teman sudah berhasil menginstal Express.js dan cookie parser. Nah, di sini ada node modules ya sama package log.json ya. Jadi dalam satu folder cookies terdapat node modules sama package log.json. Nah, lalu selanjutnya pada folder cookies klik kanan, pilih new file lalu buatlah sebuah file baru namanya app.js ya. Kenapa saya menyarankan menggunakan Node.js dan JavaScript? Karena cookies itu memang sangat terkait dengan client side ya, jadi di sisi klien. Oleh karena itu saya menggunakan Node.js ini agar teman-teman lebih mudah menggunakan ataupun memahami tentang cookies. Nah, pada line pertama kita buat sebuah variabel dengan nama express ya. Ya, si express ini dia akan memanggil ya require express ya. Express itu tadi sudah kita install ya, jadi tinggal panggil saja expressnya, express gini ya, express.js ya. Lalu kemudian kita juga panggil si cookie parsernya, cookie parser ya, parser. Kita buat nama variable cookie parser saja, kemudian kita si require, kita require juga si cookie parsernya. Ya, cookie parsernya sudah kita ambil. Maksud dari line 1 dan line 2 adalah line 1 kita memanggil modul express dan line kedua adalah mengambil modul cookie parser ya. Cookie parser ya. Lalu setelah kita panggil modulnya ya, jadi kita setup dulu setup express.js-nya ya. Dengan cara const app sama dengan express. Nah, ini ya. Seperti ini. Jadi expressnya sudah kita panggil, dia di line 1, lalu di line kelima bahwa sebuah file app atau aplikasi di Node.js ini dia menggunakan express gitu ya, teman-teman ya, di line 5. Nah, secara sederhana saya akan buat sebuah rute ataupun URL website ya, homepage routes gitu namanya. Nah, saya pakai app. Nah, ini app-nya sudah kita definisikan bahwa app ini adalah si express app.get gitu ya. Kalau get itu kalau teman-teman sudah belajar di pertemuan 1 sampai 4 ya, salah satu protokol dari HTTP adalah get. Ya. Nah, seperti ini. Nah, biasa request response ya kalau itu. Lalu biasa pakai arrow function, lalu si respon dia akan ngerespon dalam bentuk teks sederhana ya, misalnya selamat datang di HTTP cookies. Oke. Nah, jangan lupa di line ke-6 juga si app-nya menggunakan ini ya, cookie parser ya. Cookie parsernya dipanggil juga. Nah, sekarang sudah ya, jadi kita tinggal coba jalankan portnya. Portnya saya pakai app.listen pada port 8000 aja lah, 8000 ya, port 8000. Lalu biar terlihat itu kita tampilkan konsolnya biar tampil di pada web client-nya console.log. Ya, jadi kita server running pada port 8000. Oke, pada port 8000 ya. Nah, biar otomatis tersimpan, berarti pilih file kemudian auto save ya, teman-teman ya. Di sini jadi file kemudian auto save. Oke. Lalu setelahnya menjalankan ini berarti tinggal node app ya pada terminalnya. Jadi node app.get
JS ya, nama filenya. Ya, Node ini merujuk pada Node.js, lalu app.js adalah file app-nya ya. Jadi Node app. Nah, kalau muncul error seperti ini, berarti ini masih ada salah ketik ya, teman-teman ya. Require ya, seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Require. Ya, seperti ini kita jalankan pada terminalnya, masih pada command prompt seperti ini, lalu kita jalankan. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa server telah running pada port 8000 seperti ini ya. Pada masuk pada port 8000. Cara ngeceknya bagaimana, Pak? Cara ngeceknya itu tinggal kita tulis saja pada browser kita, boleh menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla Firefox, boleh localhost .2 ya 8000 kemudian garis miring seperti ini. Lalu kita enter. Nah, muncul ada teks yaitu selamat datang di HTTP cookies. Nah, teks ini dari mana, Pak? Ini berarti dari sini ya, teman-teman ya. Dari ketika kita mengakses garis miring pada port 8000, itu dia akan merespon dengan mengirimkan teks yaitu selamat datang di HTTP cookies ya. Nah, seperti itu. Sementara kita tutup dulu ya dengan Ctrl C si app.js-nya. Nah, sekarang kita akan buat sebuah cookies ya. Buat sebuah cookies. Cara membuat sebuah cookies kita menggunakan get juga sama, tapi untuk URL root-nya kita berikan nama ini ya, set cookie gitu ya. Set cookie ya. Jangan lupa kasih kutip gini. Ya, set cookie. Biasa kalau ini kita minta request dan mengambil responnya pakai arrow function seperti biasa. Nah, si responnya adalah kita akan mengatur cookie-nya. Nah, ini otomatis tuh tadi rest.cookie ya. Makanya dia langsung berwarna biru ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kasih token namanya ya. Nama tokennya misalnya cookie token. Nah, ini key value pair ya, key pair value. Jadi ada name-nya sama value-nya. Nah, ini adalah nama value cookie. Lalu kita juga kasih respon ya. Kalau ngasih respon dengan send. Nah, jadi berarti kasih informasi bahwa cookie telah tersimpan, tersimpan. Gini ya. Oke, kita save dulu, lalu kita jalankan lagi node app.js-nya. Nah, ini sekarang kita pada port 8000-nya, kita kasih garis miring ya, set cookie. Set cookie. Nah, di sini ada send cookie telah tersimpan. Lalu pada browsernya, klik kanan ya, pilih expect element, cari menu application ya. Cari menu application. Lihat di sini pada cookies ya, storage di bawah web SQL ada cookies muncul di port 8000 ya. Tadi sudah didefinisi pada teorinya bahwa kita bisa memilih salah satu folder gitu ya untuk membuat cookies. Nah, pada port 8000 saya telah menyimpan cookie token dengan value nama, value dan cookie ya sesuai dengan yang ada di file app.js saya. Ya, ketika saya set cookie, maka saya menyimpan cookie token dengan isinya adalah nama value cookie. Nah, ini sama dengan yang ada tersimpan pada cookie browser kita. Namun, di sini expiresnya itu default ya, sama di secure-nya tidak kita centang ya. Berarti ini cookie-nya cookie yang biasa ya, tidak aman gitu. Lalu bagaimana cara membuat cookie yang aman gitu ya? Saya buat satu cookie yang aman ya. Cookie aman ya, cookie yang aman. Caranya adalah saya buat sama lagi app.get gitu ya. Kalau menggunakan app.get berarti kita buat satu set cookie yang aman ya atau secure, kemudian kasih request dan rest. Lalu saya panggil responnya ya, respon untuk si cookie-nya ya, series cookie-nya adalah kita menggunakan cookie yang aman.
cookie yang aman namanya ya. Lalu value-nya adalah value cookie yang aman. Ya, cookie yang aman. Nah, sebelumnya kita buka dengan maksimal age-nya ya, kita atur dengan waktu 5000 second gitu ya. 5000 second dengan pengaturan expires-nya adalah dengan tanggal tertentu ya. Jadi saya atur tanggalnya yaitu tanggal misalnya tanggal 1 bulan 12 2021 gitu. Lalu nah ini tadi secure-nya kita bisa tambahkan nih. Tambahkan keamanan dari si cookie-nya. Jadi secure-nya true, lalu karena aman berarti harus menggunakan HTTP only atau protokol HTTP-nya ya. Jadi true. Lalu untuk same set-nya kita atur dengan LAX ya. Konsep dari keamanan secure seperti ini. Oke, kita tutup dulu batu, lalu si REST-nya kita kirimkan ya responnya bahwa cookie ini telah tersimpan. Oke, saya save dulu ya, lalu kita ulangi lagi ya. Kita coba jalankan yang set cookie yang aman gitu. Set cookie aman, ini portnya set cookie aman. Oke, sama. Kita enter ya, cookie telah tersimpan. Nah, teman-teman cek di application pada browser teman-teman di cookies-nya pada port 8000 di sini ada cookie aman ya. Di sini secure-nya sudah tercentang ya, sama HTTP only-nya juga sudah tercentang dengan ada expires-nya. Jadi memang sudah ada timingnya kapan si cookies ini akan terhapus secara otomatis ya. Berbeda dengan cookie yang pertama, dia itu tidak punya edge-nya ataupun dan juga dia tidak secure. Nah, kalau kita klik di sini ya, kalau kita klik di sini kita juga bisa menggunakan konsol ya ketika dokumen .cookie gitu ya, cookie gitu. Nah, tokennya sudah muncul ya di sini. Nah, sekarang saya coba yang ininya saya tutup dulu, lalu saya simpan, saya jalankan lagi node app.js-nya, lalu saya simpan di sini. Lalu pada application ya, kita refresh. Nah, di sini pada console.cookie. Nah, seperti itu. Jadi muncul adanya perbedaan bahwa cookie yang pertama dan cookie yang kedua ya itu adalah dari sisi keamanannya ya. Set cookie aman. Oke, klik kanan, kita coba pakai application. Nah ya, perbedaannya ada di secure ini ya. Jadi di HTTP only dan secure ini sudah tersedia ya, ada cookie yang tersimpan gitu. Lalu teman-teman untuk melakukan penghapusan cookie itu bisa cukup dengan menimpa saja ya, tidak perlu ada salah satu fungsi khusus dari JavaScript ini, tapi bisa menggunakan set cookie langsung ya. Jadi kalau mau delete ya, jadi saya tinggal bikin salah satu rute untuk menghapus ya. Jadi namanya adalah misalnya hapus gitu ya, hapus cookie gitu. Nah, biasa request REST gitu. Lalu saya jalankan apa? Saya jalankan REST.clear ya, clear cookie ya. Dia sudah disediakan namanya clear cookie. Lalu REST.send ya, mengirimkan respon bahwa menghapus cookie ya, menghapus cookie ya. Jadi kita coba dulu, lalu kita jalankan kembali node app.js-nya, kita coba pada sini ya, di sini ya, cookie tokennya kita hapus ya, hapus, menghapus cookie sudah terhapus cookienya. Nah, sekarang kita coba set cookie yang aman. Nah, ini kita hapus cookinya ya, sudah terhapus cookinya. Itu cara
menghapus cookie ya. Cara menghapus cookie dari caranya seperti ini. Oke, kita juga bisa mengambil cookie ya, mengambil cookie. Setelah menghapusnya kita mengambil cookie dengan app.get gitu. Lalu caranya adalah get cookie misalnya. Get cookie biasa respon dan request biasa pada HTTP protokol seperti itu ya. Kemudian kita bisa mengambil dengan respon dot send, kemudian kita ambil request dot cookie-nya. Ya. Ya, seperti ini. Kita coba tutup dulu. Kita jalankan pada port ini ya. Kita coba ulangi pada sini. Tinggal buka port 8000. Nah, klik kanan. Kemudian pada application ini masih kosong ya. Kita coba set cookie aman. Nah, ini sudah muncul seperti ini ya. Ya, jadi ketika kita konsol misalnya dokumen.cookie. Nah, ini kutip 2 ya karena aman. Nah, kemudian kita coba get cookie ya. Nah, di sini maka muncul error seperti ini ya, teman-teman ya. Bahwa karena memang sudah diberikan keamanan ya. Sudah tidak bisa diakses oleh dari sisi klien. Jadi dia hanya boleh diakses oleh sisi server. Ya, kurang lebih seperti itu untuk penggunaan cookie pada JavaScript dan Node.js ya, teman-teman. Ada beberapa catatan yang saya gunakan, yaitu kita bisa membuat cookie itu aman. Ada juga cookie yang bisa diakses secara umum ya, jadi siapapun yang mengakses browser kita jadi bisa menggunakan cookie tersebut. Ataupun kita juga bisa mengatur secure dan HTTP only-nya diakses menjadi true gitu ya. Itu bisa kita gunakan. Ini cookie ya, coba. Kita coba lagi, kita respon.send. Oke, jadi ada menu penghapus juga ya, pakai clear ya, pakai clear cookie. Kalau mau mengambil itu tinggal kita cukup misalnya console.hello gitu ya, misalnya. Kok dihapus? Sorry, ini bukan saya salah di sini ya. Saya contohkan mengambil cookie ya. Console.log gitu ya. Response.cookie. Gini ya, coba saya tutup dulu. Oke, tinggal panggil get cookie. Nah, objeknya adalah null ya. Karena apa? Karena tadi saya mengatur cookie-nya aman gitu ya. Jadi pasti kita konsol, maka di sini objeknya null ataupun tidak terdeteksi oleh si klien. Oke, ada beberapa fitur yang sudah dibuat ya. Ada membuat rute, membuat rute home ya, mengatur cookie parser, ada membuat cookie yang biasa, ada yang membuat cookie aman, ada menu hapus sama menu mengambil ataupun get cookie. Nah, untuk portnya teman-teman bisa atur saja mau di port 8000 boleh, port 4000 boleh, itu disesuaikan saja dengan kebutuhan ya, teman-teman. Oke, untuk materi tentang cookie saya rasa cukup ya. Silahkan dicoba, dipraktekkan cookie-nya. Modulnya sudah saya upload juga di Scalsa, tinggal diikuti saja petunjuk-petunjuk yang sudah saya sediakan. Semoga menambah satu pemahaman baru bahwa cookie ini menjadi salah satu fitur yang berguna untuk para developer web ya, untuk menyempurnakan ataupun mempermudah interaksi antara klien dan server.
Oke, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.